Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 390 Perubahan mulai. Di dalam istana villa bergengsi tempat Chu Feng tinggal, dia meletakkan lapisan-lapisan formasi roh dari dalam, dan di tengah istana bahkan ada formasi roh yang dikelilingi oleh cahaya mengambang. Di jantung formasi, kapak hantu Asura milik Chu Feng dimasukkan ke dalamnya. Chu Feng duduk bersila dan duduk di depan kapak hantu Asura. Sesekali, alisnya sedikit terangkat, dan kadang-kadang, alisnya sedikit mengendur. Di wajahnya yang tenang, perasaan yang hampir tak terdeteksi terus berubah. Haha, sukses. Egi, kamu berhasil. Kamu berhasil mengeluarkan efek khusus dari kapak hantu Asura ini. Akhirnya, Chu Feng membuka matanya dan dia langsung melompat dari tanah karena bahagia dan dia begitu gembira hingga dia hampir bisa menari. Karena, itu sama dengan apa yang dikatakan Egi. Kapak hantu Asura benar-benar harta karun yang dapat mengasah kekuatan roh dan selama seseorang terikat dengan formasi, kemudian menyalurkan kekuatan roh mereka ke kapak hantu Asura, kemudian terhubung dengan objek misterius di kapak, akan ada efek peningkatan kekuatan roh. Formasi ini hanyalah versi percobaan. Setelah pertemuan pernikahan berakhir, carilah area yang luas dan tersembunyi untuk berkultivasi. Aku kemudian dapat meletakkan formasi lengkap dan hanya pada saat itulah aku dapat benar-benar menampilkan efek Asura Ghost Axe dalam mengasah kekuatan roh. Kata Egi. Egi, terima kasih banyak. Kalau bukan karenamu, mungkin aku tidak akan menemukan sisi gelap kapak hantu Asura ini, dan aku tidak akan tahu bahwa ini adalah harta karun yang dapat melatih kekuatan roh seseorang. Chu Feng merasakan rasa terima kasih yang tulus yang datang dari hatinya terhadap Egi. Tentu saja, siapa yang bisa dibandingkan dengan kecerdasan dan kepintaranku? Tapi kamu juga tidak bodoh. Bahkan jika aku tidak mengingatkanmu, aku yakin setelah mempelajarinya dengan saksama, kamu pasti akan melihat kembali detail kecil ini. Wajah kecil Egi terangkat dan senyumnya disebut manis. Jelas, dia juga sangat menyukai pujian Chu Feng. Selama aku menjadi spiritualis dunia jubah biru, aku bisa menyelamatkan binatang buas monyet di menara hantu Asura, dan pada saat itu, Suro dan Sumei juga bisa diselamatkan. Selain itu, selama aku menjadi spiritualis dunia jubah biru, aku bisa membuka gerbang roh dunia dan kebebasan bisa dikembalikan kepadamu. Wajah Chu Feng dipenuhi kerinduan karena ia merasa bahwa efek dari kapak hantu Asura benar-benar sangat bagus. Mungkin dalam waktu 1 tahun, kekuatan rohnya bisa begitu kuat hingga ia dapat terhubung dengan kekuatan formasi roh berwarna biru dan pada saat itu, ia juga akan menjadi spiritualis dunia jubah biru. Pikiranmu terlalu sederhana, dan tidak mudah untuk menjadi seorang spiritualis dunia jubah biru. Jika tubuhmu tidak cukup kuat, dunia spiritualmu juga tidak cukup kuat. Biasanya, ketika kultivasi seorang kultivator belum mencapai alam surga, dunia spiritual mereka tidak akan mampu menahan tekanan dari kekuatan formasi roh berwarna biru, apalagi menggunakan kekuatan formasi roh berwarna biru. Egi melancarkan pukulan ke rohnya. Apa? Alam surga? Mungkinkah tubuhku, alam rohku, juga tidak mampu menahan kekuatan formasi roh berwarna biru dan aku harus mencapai alam surga terlebih dahulu? Chu Feng yang memiliki keyakinan luar biasa terhadap tubuh fisiknya sendiri tidak akan pernah menyangka bahwa dirinya sendiri juga tidak mampu menerobos batasan itu. Namun, Ziling belum melangkah ke alam surga juga, namun dia sudah menjadi spiritualis dunia jubah biru. Mungkinkah tubuhnya benar-benar lebih rendah daripada tubuh ilahi? Tubuhmu sangat kuat, dan di tempat-tempat tertentu, bahkan lebih kuat dari tubuh Ziling. Tetapi tidak cukup kuat untuk melawan kultivator alam surga. Dalam perjalanan kultivasi bela diri, atau di jalan formasi roh, selalu ada batasan dan batas tertentu. Ada orang yang memang bisa menembus batas itu dan lepas dari ikatan, tapi masih ada batasnya. Menurut perhitunganku, jika kau ingin mendapatkan kekuatan formasi roh berwarna biru dan menjadi spiritualis dunia jubah biru, kau harus meningkatkan kultivasimu saat ini dari alam mendalam tingkat 3 ke alam mendalam tingkat 7. Ketika kau memiliki kultivasi alam mendalam tingkat 7, kau seharusnya dapat terhubung dengan kekuatan formasi roh berwarna biru. Egi menjelaskan. Jadi itu pasti ranah mendalam tingkat ke-7. Lalu bagaimana jika aku menaikkannya ke ranah mendalam tingkat ke-5, kemudian menggunakan kekuatan dari 2 jenis petir dan menaikkan kultivasiku ke ranah mendalam tingkat ke-7? Tanya Chu Feng. Tentu saja itu tidak akan berhasil. Petir ilahi memang dapat memperkuat kultivasimu, tetapi meskipun itu ada di dalam darahmu, itu tetap saja merupakan kekuatan eksternal. Kekuatan ketahanan dunia spiritualmu hanya terkait dengan kultivasi tubuhmu sendiri. Kultivasimu sendiri harus ditingkatkan ke tingkat ke-7 dari alam mendalam agar itu bisa berfungsi. Egi menjelaskan. Jarak ke level 7 dari alam mendalam masih 4 level. Sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap level sangat besar, dan semakin jauh aku melangkah, semakin banyak sumber daya yang akan berlipat ganda. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, bisakah aku berhasil? Chu Feng mengerutkan kening dan tatapannya mulai berbinar. Dia merasakan tekanan yang sangat besar karena jika dia tidak berhasil, yang akan dikirim ke liang lahat adalah Suro dan Sumei, 2 wanita yang dia cintai.
Kamu akan berhasil. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri karena aku pun percaya padamu dengan cara seperti itu. Egi menghibur. Terima kasih. Egi, dengan kamu di sisiku, aku yakin aku bisa melakukannya. Setelah mendengar kata-kata Egi, Chu Feng menyingkirkan raut wajahnya yang khawatir dan sedikit senyum muncul di sudut mulutnya. Di jalan, jika bukan karena Egi, tidak ada yang bisa memastikan berapa kali Chu Feng akan mati. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bagaimanapun juga, dia masih muda. Pengalamannya terbatas dan karakternya belum cukup dewasa. Namun, Egi mengisi kelemahannya dan mengajarinya cara untuk tumbuh. Asteris dong dong dong, dong dong dong. Chu Feng, aku tahu kau di sini. Cepat buka pintunya, cepat. Namun tepat pada saat itu, pintu besar istana diketuk dan terdengar suara mendesak. Melihat itu, Chu Feng buru-buru menyimpan kapak hantu Asura, membubarkan formasi roh dan segera tiba di depan istana serta membuka pintu. Asteris Swiss tepat saat Chu Feng membuka pintu, sesosok tubuh bergegas masuk. Itu adalah Gubo. Pada saat itu, ekspresi Gubo panik dan keringat membasahi kepalanya. Setelah melangkah masuk ke istana, dia segera menutup pintu istana dan memasang formasi roh kedap suara saat melakukannya. Baru kemudian dia memegang bahu Chu Feng dan berkata, Chu Feng, ini tidak baik. Kau harus segera pergi. Jika tidak, kemungkinan besar kau akan kehilangan nyawamu. Gubo, ada apa? Apa yang terjadi? Tanya Chu Feng dengan tenang. Singkat cerita, aku sudah tahu tentangmu yang mendapatkan persenjataan elit. Wakil Kepala Gao memberitahuku. Sekarang, dia menyuruhku memberitahumu untuk segera meninggalkan tempat ini karena delusi Jie yang telah membuat sekolah Yuangang, sekolah Dewa Api, Sekte Putih Tersembunyi, Lembah Bebas dan Tak Terkekang, Lembah Dewa Pedang, dan Villa Bergengsi ingin bekerja sama dengan klan Jie untuk mengambil kapak hantu Asura milikmu dengan paksa. Sesuatu seperti itu benar-benar terjadi. Meskipun aku menjadi bagian dari World Spirit Guild. Apakah mereka berani mengabaikan keberadaan World Spirit Guild? Alis Chu Feng sedikit berkerut. Alasan mengapa dia berani kembali ke tempat ini dengan lega adalah karena dia tahu bahwa World Spirit Guild akan melindunginya, tetapi saat ini, situasinya jelas berubah. Itu dulu, dan sekarang adalah sekarang. Jiayan mengarang kebohongan dan mengatakan bahwa kapak hantu Asura milikmu bukan hanya persenjataan elit biasa, dan kapak itu berisi teknik misterius dan keterampilan bela diri yang tak ada habisnya di dalamnya dan menyimpan harta yang tak ada habisnya. Dia berkata bahwa jika seseorang mampu menguasai teknik misterius dan keterampilan bela diri tersebut, itu akan menyebabkan kekuatan-kekuatan 8 sisi meningkat secara signifikan dan bahkan mungkin menerobos ikatan alam surga untuk melangkah ke alam tuan bela diri dan menjadi tuan bela diri generasi ini. Ketika dia mengatakannya seperti itu, kekuatan lain semua tergerak. Saat ini, mereka seperti serigala dan harimau dan mereka bersumpah untuk mendapatkan kapak hantu Asura milikmu dan membukanya untuk mendapatkan harta karun di dalamnya. Dalam situasi ini, Serikat Roh Dunia milikku tidak dapat lagi melindungimu atau mereka akan bergandengan tangan dan menyerang Serikat Roh Dunia milikku. Kata Gubo.